Oke. Nah, kalau KCL jangan lupa arus yang masuk. Saya ulang sedikit ya, review lagi. Jadi I itu kita bisa misalkan bebas. Nah, gini boleh gitu ya. Kalau ini X, ini Y, ini Z, ini misalnya A. Berarti I masuk sama dengan I yang keluar. Gitu. Ya. Nah, yang masuk itu A, yang masuk itu X, yang masuk itu Z, yang itu keluarnya Y gitu ya. Jadi jangan lupa kalau hukum Kirchhoff ini berlaku gitu. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya nanti kita ketemu soal atau kamu ketemu soal nih, I itu bisa aja di sini kita misalkan X, di sini kita misalkan Y, di sini kita misalkan Z gitu. Nah, kalau gambarnya nanti seperti ini ya, misalnya dimisalkannya ada orang misalnya memisalkan ini arusnya itu semuanya masuk gitu ya. Nah, kita pun nggak usah bingung gitu. Jadi kalau yang seperti ini tulis saja gini, X tambah Y tambah Z sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini I yang masuk tidak ada yang keluar kan, jadi sama dengan 0 saja gini. Nah, biarkan saja. Termasuk kalau gambarnya nanti suatu saat pas kita membahas soal, gambarnya ini misalnya. Nah, semuanya keluar. Nah, ini A, ini B, ini C gitu. Nah, kita tinggal nulis A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, nanti pasti di antara ini ada yang negatifnya gitu. Baru nanti kita perbaiki. Ya. Jadi yang pertama sigma KCL sama dengan 0, sigma I sama dengan 0. Itu yang harus diingat-ingat gitu ya. Nah, kemudian ini KCL, ya kan? Nah, di samping KCL tentu ada yang namanya, saya ke atas ya sebelum nanti kita langsung contoh soal. Nah, yang kedua sigma I. Yang kedua itu KVL. Nah, kalau KVL jangan lupa sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V sama dengan 0 tapi harus dengan lintasan tertutup. Jadi lintasannya harus tertutup gitu. Jadi kalau misalnya ada, nah gini, rangkaian, gini, nah gini, ini plus, ini minus, ini VA gitu, ini VB, ini minus plus. Nah, kita bisa misalkan ini. Nah, yang merah ini kita sebut arah loop gitu. Arah loop. Nah, loop itu harus tertutup, harus close gitu ya. Ini harus tertutup gitu. Harus tertutup. Jadi kalau terbuka tidak bisa gitu. Nah, ini berarti sigma V sama dengan 0. Jadi dapatnya min VA min VB sama dengan 0 gitu ya. Jadi min VA min VB sama dengan 0. Jadi nanti kita dapat VA sama dengan min VB gitu. Ya. Pokoknya kalau sigma L, sigma I itu arus, kalau sigma V itu lebih banyak ke tegangan dan harus lintasan tertutup gitu ya. Nah, ini minggu lalu kita sudah bahas ini. Nah, supaya review sedikit. Nah, hari ini kita coba akan lebih detail lagi. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Nah, ini boleh dicatat dulu. Nah, ini boleh ditulis dulu. Nah, ini biasanya saya selalu meminta mahasiswa ke depan kelas untuk apa? Menjawab soal ini. Nah, pertanyaannya sederhana. Yang ditanyakan berapa V1, berapa V1, berapa V2 gitu. Udah cuman ini saja gitu. Nah, ada 3 langkah menjawab soal ini. Pertama, ingat ya, langkahnya tentukan arus
setiap kawat. Ini langkah pertama. Ya. Jadi tentukan arus setiap kawat. Langkah kedua, tuliskan rumus V sama dengan I dikali R. Langkah ketiga, sigma I sama dengan 0 jika ada percabangan. Jika ada titik simpul. Nah, langkah keempat, tentukan arah loop. Gitu. Nah, yang kelima, selesaikan bersamaan. Selesaikan persamaan. Nah, jadi ada 5 langkah ya. Jadi nanti kalau ketemu soal yang bentuknya seperti ini, ada 5 langkah penyelesaiannya gitu. Jadi yang pertama, tentukan arus setiap kawat, tentukan rumus V sama dengan I kali R, sigma I jika ada titik simpul, tentukan arah loop. Oh, di sini sorry, arah loop berarti sigma V sama dengan 0. Nah, terakhir baru selesaikan bersamaan. Jadi langkahnya selalu ini ya. Jadi nanti kalau ada soal, jangan lupa ada 5 langkah ini pengerjaannya gitu ya. Dan setiap kesalahan itu nanti akan mengakibatkan persamaannya jadi salah gitu. Nah, ini contoh yang baik ya. Jadi ini ada 5, ada 4 kemungkinan. Ke 1, kedua, ketiga boleh digambar dulu. Jadi ada 4 gambar. Ini gambar yang A, ini gambar yang B, gambar yang C, gambar yang D. Nah, semua gambar pertanyaannya sama. Jadi ini nggak ada bedanya. Nah, sekarang kita akan coba buktikan secara konsep gitu ya, menjawabnya seperti apa gitu. Nah, oke. Silahkan digambar dulu. Jadi ada 4 gambar. Nanti saya akan ngecek. Habis ini nanti akan saya kasih tugas. Nanti dikumpul untuk ngecek pemahamannya gitu ya. Nah, oke. Ini saya hapus ya. Oke ya, ini saya hapus lagi. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Nah, langkah pertama. Oke, langkah pertama, tentukan arus setiap kawat. Misal arusnya ini ke sana. Jadi I-nya ke atas. Nah, ini. Ini I-nya. Ya. Jadi I-nya ke atas gitu. Nah, V1 itu 2I. Ya, 2I gitu. Soalnya kan arusnya 2I. Ya, jangan lupa. V2 min 3I. Minus. Karena arusnya masuk ke yang negatif. Jadi ini arahnya gini kan. Nah, ini kan I-nya ke atas, tidak ada cabang. Nah, jadi ini 2I, ini min 3 gitu. Nah, terus setelah itu, setelah menuliskan arah arus V1, V2, baru kita pakai sigma V sama dengan 0. Gitu ya. Nah, arah loopnya katakanlah sama gini. Yang warna biru. Ini arah loop. Jadi arah loop itu bisa aja berlawanan. Nah, berarti kita tulis dulu gini. Min 20 tambah V1 minus V2 sama dengan 0. Jangan langsung ya. Banyak anak yang langsung justru jadi salah. Gitu. Nah, setelah itu kita ganti. Jadi min 20 tambah 2I tambah 3I sama dengan 0. Dari sini kita dapat V1-nya I-nya itu kan berarti sama dengan 20 sama dengan 5I 1I. Jadi I1-nya 4 ampere. Nah, I1-nya 4 ampere. Nah, V1 8 volt. V2 minus 12 volt gitu. Ya.
Oke, Excel paham tidak? Excel paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jessica ngerti tidak? Ngerti, Pak. Benar nih, ngerti-ngerti, nanti ada soal salah ya. Ngerti, Enggak. Pak. Ngerti ya? Oke. Siap. Sang yang kedua anak-anak. I-nya masih sama. I-nya masih sama. Tapi arah loopnya beda. Arah loopnya kalau tadi dia ke kiri kan ya, searah jarum jam, sekarang berlawanan. Nah, bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Kita coba ya. Nah, V1-nya V1 tetap 2I. Karena harusnya warna merah 2I. V2-nya minus 3I. Tetap sama. Tapi sigma V-nya kita cek. Sesuai dengan loop ya. Nah, ini baru sesuai dengan loop. Nah, berarti dapatnya V2 min V1 plus 20 sama dengan 0. Ini sigma V-nya. Ya, kita dapat yang ini. V1-nya V2 min 3I. Min 2I. Min 20. Jadi I-nya 4 ampere. Tetap 4 ampere. Ya. Nah, V1-nya 8 ampere. 8 volt. V2-nya minus 12 volt. Jadi pemisalan loop itu tidak mempengaruhi hasil. Jadi hasilnya apapun, kalau pemisalannya sesuai, jawabannya tetap akan sama gitu. Ya. Jadi jangan lupa nih. Jadi akan sama hasilnya gitu. Ya. Nah, ini. Jadi kita dapat hasil yang sama persis dengan yang di atas. Jadi kiri dengan kanan tidak ada bedanya. Jadi gambar A dengan gambar B tidak ada bedanya gitu. Ya. Nah, tapi coba kamu boleh coba sendiri yang gambar C. Silahkan gambar C. Nah, gambar C coba ya, ini saya di atasnya. Supaya nanti kita bisa ngebandingin nih. Nah, silahkan coba digambar yang C. Nah, gambar C jawabannya sama nih. Coba. Tapi arusnya saya balik ke bawah. Ke bawah. I-nya. Loopnya searah jarum jam. Nah, coba apa yang kita dapat? Pertama apa anak-anak? V1-nya dulu. V1-nya minus 2. I, minus 2. Soalnya arah arusnya kan dari sini, muter dia. Jadi dia berputar ke sini kan. Nah, minus 2. V2-nya 3I. V2-nya 3I. Kan arah arus, lihat. Set gitu ya. Nah, sang sigma V sama dengan 0. Nah, kalau sigma V ngikutin ini loopnya gitu ya. Jadi kalau sigma V ngikutin loopnya. Berarti minus 20 tambah V1 minus V2 sama dengan 0. Dan didapat min 20 min 2 V1 min 3I sama dengan 0. Nah, dapatnya apa nih? Minus 20 sama dengan 5I. Nah, I-nya min 4 ampere. Nah, dapatnya jadi minus. Sesuai, artinya arusnya itu bukan ke bawah, tapi ke kanan gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat I-nya min 4 nggak apa-apa. Jadi ini cuman beda arah gitu. Beda arah gitu. Nah, tapi kalau dimasukkan ke sini tetap 8 volt, tetap min 12 volt. Jadi secara jawaban V1
V2 tidak berpengaruh gitu. Ya, akan mendapatkan hasil yang manapun. Jadi mau gambar A, gambar B, dan gambar C, V1-nya selalu sama. Tapi kalau I-nya pasti akan melawan. Jadi kalau arah arusnya ke kiri positif, nah yang ke kanan jadi negatif gitu. Oke. Terakhir satu lagi, silahkan dicoba. Dapatnya sama nggak? I-nya ke bawah, tapi loop-nya sekarang searah. Nah, gitu. Silahkan coba jawabannya. Bisa coba nggak? Kira-kira dapat jawabannya sama nggak gitu? Jadi arah arusnya tetap ke bawah, gitu ya. Ini tapi loop-nya beda gitu. Pertama, V1 dulu. Jadi V1 harus ditulis dulu gitu ya. Jadi V1-nya sesuai dengan I, min 2I. V2-nya 3I gitu. Nah, setelah itu baru sigma V. Sigma V berarti di sini apa tuh? Sigma V kan, ngikutin yang hitam. V2 min V1 plus 20 sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan I1-nya minus 4. Nah, jadi hasilnya cocok dengan yang tadi. Dan kalau dimasukkan tetap jadi 8 dengan min 12 gitu ya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan kalau ketemu soal yang seperti ini, anak-anak ini tandanya itu gitu. Ya, Indri ngerti nggak? Ngerti, Pak. Hah? Ngerti? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Kalau ngerti coba saya kasih soal. Nah, ini silakan. Siapa yang bisa? Nah, coba kita latihan. Yang saya nentuin arah arus ya. Arusnya ke kiri. Loopnya ke kanan. Nah, silakan. Loopnya ke kiri. Arusnya ke kanan searah jarum jam. Tapi loopnya berlawanan. Silahkan. Siapa yang dapat V1? Siapa dapat V2? Siapa dapat I? Boleh, silahkan. Boleh coba. Siapa yang coba? Saya sudah, Pak. Berapa Jasenda? V1-nya 36 volt, V2-nya min 18 volt, dan I-nya 9 ampere, Pak. Oke. Oke, kita coba ya pelan-pelan nih. Bagus Jasenda. Coba kita cek. V1-nya apa? Yang ditulis pertama kali bagaimana? V1 dulu kan? V1 apa? 4I, Pak. Benar, 4I. V2? Min 2I. Minus 2i, Pak. Bagus, minus 2I. Setelah itu, sigma V sama dengan 0. Apa dulu Jasenda yang ditulis duluan pertama kalau sigma V? Kalau saya Berarti apa? volt, Berapa? 8 volt dikurang V1 tambah. Benar, 8 volt pelan-pelan. 8 karena ini masuknya dari sini kan? Iya, Pak. Terus kemudian apa? Kurang V1 Min V1. Min V1. Bagus. Terus tambah 10 volt bagus.
tambah V2 sama dengan 0. Bagus, bagus banget. Udah gitu, 18 minus ini kan 18 ya. Nah, V1-nya jadi berapa nih? Jadi 4i, ngerti nggak Jasenda? Yang ini min 2i sama dengan 0. Betul? Kan V1-nya min 4. Betul Jasenda? Iya, Pak. Jadi 18 sama dengan 6i. Jadi I-nya dapat 3 ampere kan? Iya. Nah, berarti sesuai dengan pemisalan kita. Berarti nanti pada kenyataannya memang arus itu mengalir ke sini gitu. Nah, arahnya ke bawah gini gitu. Nah, V1-nya berapa Jasenda? V1-nya 12 volt 12 volt, gitu. Pak. V2-nya? Min 6 volt. Nah, tadi benar gak jawabannya ini? Salah, Pak. Kan kata saya tuh salahnya di mana coba? Hah? Di sigma V, Pak. Saya juga jadi tidak perhatikan, Pak. Nah, itu nanti ujian kalau salah awas deh ya. Ya, oke ya. Jadi jangan langsung. Banyak mahasiswa yang setiap tahun tuh pengen cepet-cepet gitu ya dan akhirnya jadi salah. Makanya harus hati-hati. Ya, oke. Lagi-lagi. Silakan. Nah, nanti ini boleh screen. Nah, ini silakan. Siapa yang bisa? Nah, ini silakan. Silakan dicoba. Nah, arah arusnya udah ada. Arusnya katanya ke kiri. Nah, loopnya sesuai saja. Silakan dicoba. Berapa dapat? Yang ditanyakan I. Gitu. Silakan. Dengan V0. Ini V0. Yang kecil. Dengan I. Silakan. Jawabannya berapa? Jangan salah menghitung ya. Udah. Ada. Udah ada. Nggak usah. Ada. Udah beres kafenya? Wheelnya? Rekeningnya? Ya udah. Siap. Sebentar saya kasih itu. Ya, makasih. Ya. Coba pengen lihat. Udah, silakan jawab dulu. Ada yang sudah? Berapa jawabannya? Nah, pasti banyak yang bingung ini anak-anak. Di 4 kok nggak ada ya? Nah, di 4 nih nggak ada kan ya anak-anak? Nih, ini ada sedikit bukan salah sih. Nah, kalau bingung di 4 ini kan nggak ada. Nah, kamu misalkan aja. Ini namanya plus minus gitu ya. Dikasih plus minus terus dikasih VA gitu. Kasih nama aja. Jadi nggak usah takut. Ini plus minus. Ini kasih nama VA aja gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, nggak apa-apa. Plus minus. Karena VA-nya juga bukan yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan kan bukan VA gitu. Jadi misalkan saja ini plus minus. Pak, boleh kebalik nggak minus plus? Boleh, silahkan gitu. Nah, setelah itu boleh jalan sendiri gitu. Coba dicoba sekarang. Jadi kalau ada hal yang apa tuh ada sesuatu yang nggak tahu, misalkan saja gitu. Nah, silakan siapa yang bisa? Kayak tadi lagi. Jadi VA-nya itu dicari dulu.
Jadi jangan langsung. Jadi jangan kalau langsung aja, langsung banyak anak yang salah. Biasanya kesalahan yang selalu dilakukan itu. Jadi nanti di UTS saya cuma nguji itu aja. Kalau itu bisa ya sudah. Bisa layak dapat nilai A gitu. Ada yang mau coba jawab? Berapa I-nya? Berapa fenol? Ada yang coba jawab? Berapa? Bisa? Siapa yang mau coba? Ada? Excel? Mau coba Excel? Ya Pak, saya punya I-nya dapat 1,6 Pak. Dapat berapa? 1,6. 1,6. 1,6. Bagaimana caranya coba? Jadi yang di 4 ohm itu VA-nya apa? VA dulu. VA apa? VA 4I Pak. Bagus, VA 4I. Kemudian fenol Fenolnya 6I. 6I atau min 6I? Minus 6I, Pak. Minus 6I, Pak. Minus. Nah, minus 6I. Gitu. Ya. Jadi VO-nya minus 6I. Nah, udah gitu, sigma V-nya sama dengan 0 gitu. Nah, berarti dari sini min VO minus ya. Nah, sesuai dengan loop plus 12 min 12, sorry. Minus 12 minus 12 minus 12 plus VA min 2 VO min 4 gitu. Nah, sudah sama dengan 0 gitu. Nah, ini sigma V-nya gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan jadi 6I min 12 plus 4I min 2 VO. VO-nya jadi plus 12 min 4 sama dengan 0. Jadi total berapa nih? 10. Ada yang salah nggak? Min VO min 6. Jadi plus ya. Min 12, VA-nya 4. Kemudian min 2 VO. VO-nya tadi min 6. Jadi plus 12I min 4 sama dengan 0. Jadi dapatnya berapa? 18 ya. Ini dengan ini 22 ya. 22 ya. Nah, ini 22I. Ya. Kenapa? Pak, permisi Pak, itu 2 VO-nya plus Pak. Kenapa 2 VO-nya plus? Oh, betul. Sorry, ada yang salah. Benar. Soalnya masuknya ini plus ya, bukan minus, plus. Nah, jadi kalau gitu ini berapa nih? Kalau 2 VO jadi min 12. Jadi jawabannya berapa nih? Min 2I sama dengan minus, ini kan dengan ini ya. Min 2I 16. Nah, I-nya dapat min 8 Minus 8, Pak. ampere gitu. Jadi arahnya memang berlawanan. Nah, VO-nya berarti 48 volt. Nah, jadi arah arusnya itu ternyata berlawanan. Tapi VO-nya akan sama. VA-nya gimana? Ya nggak ditanya. Jadi nggak perlu dihitung gitu. Jadi VA kan nggak usah ditanya kan. Jadi kita misalkan saja gitu. Dapatnya ini gitu. Ya, nanti Excel paham tidak? Sip. Oke, lagi.
Nah, ini lebih susah tapi sebelumnya langsung ke sini dulu. Nah, soal yang dari latihan. Saya mau cek. Nah, ini silakan. 27. Silakan. 217. Silakan 217. Silakan 217. 217 silakan. Jawabannya berapa? 217. 217 silakan. Bisa tidak 217? Empat ampere, Pak. Waduh, 4 ampere. Yang lain bagaimana? 4 ampere jawabannya. Jasida. Siapa yang jawab ini? Siapa barusan yang jawab? Jasida. Ayu, Pak. Ayu ya. Mana Ayu? Nah, Ayu bagaimana dapat jawabannya? Arah loopnya gimana Ayu? Ke kiri atau ke kanan? Searah jarum jam atau berlawanan? Ayo, kemana arahnya? Searah atau berlawanan? Ayo. Searah jarum jam, Pak. Searah ya. Oke. Terus tulisannya gimana? Ayo. Ini kan nggak ada ya. Berarti ini misalkan apa? Plus atau minus yang ini? Plus minus lah gitu ya. Ini saya kasih nama VA gitu. Nanti berarti VA sama dengan apa? Ayo. 4I betul? 4I ya. VA-nya berarti 4I nih Ayu. Oke. Berarti baru sigma V sama dengan 0. Jadi jawabannya minus 36 plus VA. Itu ya. Plus VA. Kemudian plus 5I0. Sama dengan 0. Nah, VA-nya itu I0 juga. Soalnya ini I0 kan. Nah, berarti kita dapat 36 sama dengan 9I0. Jadi I0-nya dapat 4 ampere. Nah, I0-nya 4 ampere. Sudah, berarti jawabannya 4 ampere gitu. Ya. Bagus. Yang bawah 18 silahkan. Bagus Ayu. Ayu dapatnya 4 juga kan? Ayo, Iya, Pak. siap. Oke, yang bawah satu lagi, silakan.
Sudah? Berapa jawabannya? Jasina udah? Belum? Udah, Pak. Berapa? Saya dapat min 75 volt, Pak. Waduh, gede banget. Dari mana dapatnya? 12 ampere, Pak. Tuh, 12. I-nya berapa? 12. Iya, Pak. Harusnya kita misalkan kemana nih? Ke atas. Iya, Pak. Boleh, ke atas ya. Berarti ini gini. Nah, yang ini gimana nih? Ini katakanlah namanya VA. Mau yang mana yang plus? Kiri kanan? Ini plus minus saja ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti apa yang pertama ditulis anak-anak? Fenolnya apa? Fenolnya apa? 1I atau min 1I? 1I, Pak. 1 I. Tuh. 1 I, Pak. 1I. VA-nya? Min 5. Min 5, Pak. 1I, Bagus. Pak. Min 5I. Sigma V. Jadi berapa? Minus Min 4 Minus 45, Pak. Pak. plus VO. Plus VO minus 3 fenol, Pak. 3 fenol. Kemudian? Minus 5. Minus. Enggak, minus VA dulu. Apa? Jangan langsung. Minus VA dulu kan? Nah, jadi jawabannya di sini min 45. VO-nya I. Min 3I. Plus 5I. Sama dengan 0. Ya, jadi jangan langsung. Soalnya kalau langsung nanti jadi minus 5I. Padahal jawabannya salah. Jadi jawabannya berapa nih? Berapa nih jawabannya? 8. Jadi 3I ya? 3I sama dengan 40. Ya, Pak. Nah, berarti I-nya berapa? Ini 15 Lima- 15, Pak. Benar. Berarti VO-nya 15 volt. Ya udah, berarti jawabannya 15 volt. Kenapa jawabannya 75 tadi? Jasen enggak? Soalnya yang ditanya tuh kan, ditanya 5Pi punya, Pak. Hah? Ditanya tuh kan, saya bacanya tuh yang the power 15. in the 5. Ya, Ya, kalau Pak. power berarti apa? Daya kan? Ya, Pak. Daya itu rumusnya apa? V kali I kan? Iya, Pak. Saya kali Berarti ini. 15 kali 5. 15 kali berapa? 15 kali berapa? Jasinda? 15 kali yang di mana sih? Daya 5 ohm. Berarti daya itu rumusnya apa? V kali I kan? Daya tuh VI. Berarti berapa Jasinda? 15 kali I-nya berapa? 5 ya? Iya, Jadi Pak. dayanya tuh V. V-nya berapa di sini? VA berarti kan? VA-nya berapa nih? Kan daya di 5 ohm kan? Minus 5, Pak. Minus enggak, minus VA-nya minus 5I. Jadi min 75 kan? Iya, Pak. Min 75 volt. Min 75 volt. Tapi kan ditanya daya. Daya itu V kali I kan? Jadi jawabannya apa? Min 75 dikali lagi I-nya. I-nya berapa? 15 gitu. 12, Pak. Nanti enggak? Watt. Nah, negatif itu artinya apa? Saya enggak masih ingat enggak kalau negatif artinya apa? Melepas atau menerima? Lepas, Pak. Iya, berarti melepas. Iya, melepas gitu. 75 kali 5 tuh berapa? Jasenda? 1000 berapa? 1125, Pak. Ya, 1125 gitu. Ya. Oke, bagus. Sudah mulai paham. Nah, coba yang lebih kompleks. Yang ini. Yang lebih susah. Nah, saya biasanya sampai tahap ini. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, ini. Oke, ke atas dulu. Nah, ini yang paling seru nih. Nah, ini silakan. Boleh ditulis dulu. Nah, ini yang lebih kompleks. Kalau tadi kan nggak ada arus ya. Nah, sekarang ada arus. Silakan. Digambar this. Ntar. Nah, ini. Nah, ini dulu. Silakan. Nah, ini lebih seru lagi ini. Soalnya ini ada yang namanya pencabangan. Ya, silakan. Gambar dulu. Nah, ini sedikit lebih susah lah gitu ya dibanding yang tadi.
ini lebih sedikit harus ngitung gitu ya. Nggak susah sih. Cuman harus menghitung saja gitu. Silahkan dicoba. Nah, silakan. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, ini sama saja. Jadi pengerjaan soalnya, pertama, arah arusnya sudah ada nih. Jadi ini arah arus sudah ada nih. Nah, ini udah ada nih. Ya, berarti kita tuliskan seperti ini. Sigma I sama dengan 0. I1 sama dengan I2 tambah I3. Ya, jadi ada percabangan. Nah, kemudian seperti biasa arah loop. Ini satu lagi ini. Ya, jadi ada 2 loop yang kita gunakan. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan takut juga gitu ya. Jadi loopnya ada 2 gitu. Nah, yang pertama loop ini 1 nih. Ini 2 gitu. Nah, loop 1 itu berarti apa nih? Sigma V sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini minus 30 plus V1 plus V2 sama dengan 0. Gitu. Ya, plus V1 plus V2. Nah, V1 8I1. V2 3I2. Nah, sekalian aja V3 ya. V3-nya 6I3. 6I3. Nah, sudah. Berarti V1-nya 8I1 tambah 3I2 sama dengan 30. Nah, dapat persamaan 2. Ya. Nah, kita butuh satu lagi. Berarti kita pakai loop yang ketiga. Nah, loop ketiga belum kita pakai. Nah, loop 3 itu apa nih? Loopnya gini kan? Sigma V sama dengan 0. V3 min V2 sama dengan 0. V3 min V2 sama dengan 0. Nah, V3-nya apa nih? 6I3. V2-nya min 3I2 sama dengan 0. Jadi kita dapat nih persamaan yang ke S hilang. Nah, ini. Nah, jadi kita dapat 2I3 sama dengan I2. Nah, sudah dapat persamaan ketiga gitu. Nah, tinggal dieliminasi saja. Ini kan ada I1 ya, I1, I2, ini I1. Terserah mau yang diganti yang mana nih. I2-nya diganti ini misalnya. I1 sama dengan 3I3.
Yang ini. Jadi kita masukkan ini ke sini. Ya, ke I2 gitu. Jadi 3I3. Nah, terus masukkan sini. 8 kali 3I3 ditambah 3 kali I2-nya itu I2. Nah, 2I3. Sama dengan 30. Nah, jadi kita dapat 24 I3 6I3 sama dengan 30. 30 I3 30. Nah, I3-nya 1 ampere. Nah, sudah. I3 sudah dapat. Nah, kalau I3 dapat, udah kita bisa ngitung I2. I2 berarti 2 ampere. Masukkan ke sini. Gitu. Dapat I1. 3 kali I3, 3 ampere. Nah, sudah. Berarti soal sudah bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi intinya hampir sama, cuman di sini ada percabangan gitu. Ya. Jadi cara mengerjakan soalnya secara umum nggak beda jauh ya. Nah, cuman tetap harus teliti. Kalau nggak teliti akan salah gitu. Liora paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, oke. Wanda bagaimana? Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kalau paham kita coba soal latihannya. Sebelum nanti kita masuk seri paralel. Nah, ini satu soal saja. Nah, yang ini anak-anak, coba mana yang ini? Yang inilah, coba sebentar. Yang bercabang. Nah, jangan. Nah, ini saja, silakan. Oh, ini sih gampang. Jangan, yang susah. Tidak ada yang susah ini sepertinya. Coba saya lihat, ada yang susah nggak? Ini gampang, ini udah. Oh, berarti nanti saja kalau gitu. Jadi PR saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nah ini lanjutin dulu. Nah, oke, kita ngomongin dibicara yang namanya, nah ini, boleh dicatat. Rangkaian seri dan paralel. Jadi ini tadi sampai sini, nah Sang masuk ke seri paralel. Boleh dicatat dulu, silakan. Ini rangkaian seri. Ini yang disebut rangkaian seri. Jadi rangkaian itu nanti dibagi jadi 2. Jadi secara umum rangkaian itu kita bisa jadikan yang paling besar memang 2. Rangkaian seri, paralel, atau ada satu lagi namanya jembatan. Jadi rangkaian itu ada 3, seri, paralel, dan jembatan. Jadi jembatan ini bukan seri, bukan paralel. Bukan seri, tapi bukan juga paralel. Jadi dia tidak seri, tidak paralel. Jadi jembatan ini jangan lupa, dia bukan seri, tapi dia juga bukan paralel gitu ya. Jadi ya bukan seri paralel gitu. Jadi memang beda aja gitu. Nah ini. Nanti kita bahas ya. Nah, tapi kita bahas dulu yang seri dulu. Nah, yang di sebelah kiri ini rangkaian seri. Boleh ditulis dulu di gambar. Nah, ini nanti pakai hukum Kirchhoff. Nah, sigma I sama dengan R1, I sama dengan R2. Nanti kita dapat, nah rumusnya seperti ini. Nah, ini rumus seri gitu. Silakan ditulis dulu. Jadi ini pakai sigma V sama dengan 0 seperti biasa aja. Tidak ada hal yang aneh di sini. Min V2 pakai loop kayak tadi. Pakai loop gini kan.
Nah, dapat ini gitu. Nah, nanti V1-nya ini, V2 ini. Nah, nanti kita dapat I-nya itu ini. Nah, ini ada R ekuivalen. Silakan dicatat dulu. Jadi kita dapat R ekuivalen. Jadi nanti kalau ada rangkaian yang seperti ini A, ini B, ini C, ini D. Inilah yang disebut rangkaian seri 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Nah, berarti ini rangkaian seri gitu ya. Dan rangkaian seri secara rumus jawabannya itu tinggal ditambahkan saja gitu. Ya. Jadi tinggal ditambahkan saja. Jadi kalau ditanya RAB ya berarti kan 1 ohm. Tapi kalau di sini RAC berarti 2 ohm. Kalau RBC AD berarti 6 ohm. Gampang banget gitu ya. Dan jangan lupa rangkaian seri ini fungsinya adalah membagi tegangan. Jadi rangkaian seri dan pembagi tegangan. Jadi dia membagi arus. Membagi tegangan. Ingat, membagi tegangan. Jadi kalau kita ketemu soal ini, gini, misalnya di sini ini A, ini B, ini C, arus di sini tidak pecah kan? Nah, ini misalnya 2 ohm. Ini misalnya 3 ohm. Nah, terus dihubungkan baterai misalnya. Nah, baterainya itu 10 volt. Nah, ini plus minus gitu. Nah, nanti dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang tadi. Nah, ini coba ini agak loncat-loncat. Nah, ini ya. Nah, nanti kita dapat hasil yang mirip gitu ya. Jadi 5I sama dengan 10. Jadi I-nya 2 ampere. Jadi arusnya di sini 2 ampere nanti. Nah, VAB-nya, VAB itu 4 volt gitu. VBC-nya 6. Soalnya kan 2 kali 3. 2 kali 3, 2 kali 2 gitu. Atau bisa pakai rumus ini. Yang ini. Nah, tinggal dibagi nih. Nah, dapat rumus umumnya ini nih, yang bawah. Silakan ini. Jadi VAB itu ini. Jadi nanti kalau pas ujian saya kasih soal seperti ini, semua anak harus bisa ya. Misalnya nanti soalnya gini. Nah, misalnya saya kasih ada 4 tegangan. Ini V1, V2 gitu. V3, V4 gitu. Nah, ini dikasih tahu. Ini misalnya di geofisika nanti kamu pakai tegangan misalnya kan ada arus diinjek ya. Ini katakanlah 100 volt gitu. Nah, ini hambatannya 2 ohm. Ini 3 ohm. Ini 4 ohm. Kemudian ini 1 ohm. Nah, kita pengen tahu V1. Nah, V1 itu 2 dibagi 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 kali 100 volt gitu. Jadi 2/10 kali 100 volt. Jadi 20 volt gitu. Ya. Jadi dia tuh fungsinya membagi tegangan. Nah, kalau ditanya V2 berarti 3 per totalnya 10 kali 100. Jadi 30 volt gitu. Nah, V3 juga sama. 4/10 dikali 100. Jadi 40 volt. V4. Nah, 1/10 kali 100. Jadi 10 volt gitu. Jadi dia membagi tegangan yang tadinya 100 jadi masing-masing kecil-kecil. Nah, metode ini nanti yang dipakai di
geolistrik anak-anak. Jadi ini geolistrik tuh gini. Ini geofisika ya. Nah ini tanah gitu. Nah nanti disimpan yang namanya elektroda. Ini ada elektroda, ada elektroda, ada elektroda, ada elektroda yang ditancapin ke tanah gitu ya. Nah nanti misalnya dikasih tahu nih, kita bisa ngitung ininya V di sini. Misalnya kita dapat katakanlah 15 volt gitu. Nah kita ingin tahu tegangan di sini berapa gitu. Tegangan antara titik A dan B gitu. Nah ini AB, CD gitu. Nah kalau di sini ada hambatan misalnya 10 ohm, 20 ohm, 15 ohm. Nah berarti kita bisa ngitung VAB 10 dibagi 45 gitu. 45 dari mana Pak? 10 tambah 20 tambah 15 kali 15. Jadi 10 per 45 kali 15 dicoret. Jadi kita dapat 10 per 3 atau 3,33 volt gitu. Ya. Jadi dia membagi membagi tegangan. Sifatnya membagi tegangan gitu. Ya. Jadi jangan lupa VAB dapat, nanti kita dapat VBC. VBC berarti 6,66. Nah, V ininya totalnya berarti VCD 15 dikurangi 66 ditambah 33 gitu. Ya. Jadi hampir sama nih. 5, ini 99,00001 lah volt gitu. Jasanya paham? Paham, Pak. Siap. Oke, lanjut anak-anak. Dikit lagi. Nah, rangkaian paralel. Silahkan. Nah, kalau paralel membagi arus. Jadi kalau paralel itu dia membagi arus. Jadi arus itu pecah. Jadi kalau rangkaian paralel itu, nah ini paralel nih. Jadi arus itu pecah gitu. Jadi dia akan terpecah jadi 2 gitu. Ini ada R1, ini ada R2. Nah, nanti ini akan kepecah jadi 2 ke atas atau malahan ke bawah gitu. Nah, nanti ikutin rumus hukum Ohm ini. Nah, ini kan. Nah, nanti kita dapat KCL juga. Nah, nanti dicoret, dapatlah rumus R ekuivalennya. Jadi ini bisa digabung gitu. Jadi ini nanti bisa diganti jadi 1. R ekuivalen. Dan rumusnya ini gitu. Jadi kalau seri itu sigma R1 tambah R2. Nah, kalau paralel kebalikannya. Sigmanya itu 1/R, itu 1/R1, 1/R2 gitu. Dan kalau seri itu membagi tegangan, ini membagi tegangan, kalau yang ini membagi arus gitu. Jadi arus itu akan terpecah jadi 2 bagian gitu ya. Apakah yang ke atas atau yang ke bawah gitu. Nah, bagaimana pembagiannya Pak? Nah, pembagiannya gini anak-anak. Misalnya gini. Ada arus nih di sini. 10 ampere. Terus dia masuk ke hambatan. Hambatan gini. Nah, gini. Yang ini 1 ohm. Yang ini 9 ohm. Nah, terus kita ingin tahu berapa sih arus yang ke atas, berapa arus yang ke bawah gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, berarti caranya gini. Kita bisa serikan dulu ini. Jadi ini kita paralelkan dulu. Jadi ini kita gabung. Nah, ini jadi 1/R 1/1
1/9. Jadi 9 ini 10. Nah ini jadi 10/9 ohm. Ini R total. Arusnya 10 ampere. Nah gitu. Ya. Jadi arusnya 10 ampere nih. Sorry kebalik nih. 9/10. Nah 9/10 ohm. Nah jadi R totalnya kan 9/10. Dibaliknya. Nah, jadi V di sini kalau ini namanya AB. Nah, VAB-nya itu 10 kali 9/10. Jadi 9 volt. Nah, jadi dia 9 volt gitu. Jadi arus yang di sini ini namanya titik A, ini titik B, VAB-nya itu 10, 9. Nah, VAB itu sama dengan I, kalau ini I1, ini I2. I1 kali 1. Nah, I1-nya 9. Nah, yang kedua I2 kali 9. Nah, I2-nya 1. Nah, terus kalau ditambahkan jadi 10 kan? Nah, kan memang iya nih gitu. Nah, ternyata apa kesimpulannya anak-anak dari sini? Arus lebih senang ke yang hambatannya kecil. Jadi arus itu kan 10 nih. Dia nanti lebih senang ke yang ini, ke yang 9 dibanding ke yang ini gitu. Makanya arusnya kepecah dua kan? Ke sini 1 ampere, ke sini 9 ampere gitu. Makanya arus itu lebih senang yang hambatannya kecil. Ini kan hambatannya kecil. Makanya arusnya lebih ketarik ke atas gitu dibanding ke bawah gitu. Yang ke bawah justru 1 ampere gitu ya. Jadi karena memang sifat arus itu mencari hambatan yang kecil gitu. Ya, itu jangan lupa tuh teori dasar yang kadang-kadang nggak ngeh gitu ya. Nah, oke. Nah, nah kamu harus bisa ini anak-anak. Ini wajib bisa nih. Soalnya ini jadi PR nih. Nah, ini. Siapa yang bisa mencari hambatan ini total ini? Nah, siapa yang bisa? Silahkan. Berapa R totalnya? Nah, ini gabungan seri paralel nih. Siapa yang bisa? Silahkan. Berapa R totalnya? Boleh dicoba dulu. Siapa yang bisa? Bisa nggak? Coba. Bagaimana caranya? Mencari hambatannya.
Ada yang sudah? Bisakah? Ada yang udah? Berapa jawabannya? Jasena nggak bisa? Masih dicari, Pak. Hah? Gimana gimana? Gimana? Jasena nggak bisa? Masih saya cari, Pak. Nyarinya tahu tapi Dicoba, Pak. itu dicoba. Gini caranya anak-anak. Yang ini seri dulu. Ini seri dulu. Jadi ini harus di seri dulu. Jadi 6. Ya. Nah ini di paralel. Ini di paralel. Jadi nggak bisa langsung. Nah hasil ini nanti di seri lagi dengan 20. Nah setelah 20 dengan ini digabung, ini seri lagi. Nanti ini seri, jadi paralel. Paralel dengan ini. Nah, kalau 2 bisa cepat. Kalau 2 bisa cepat. Kalau gini bisa cepat. Nah, kalau 2 ini saya biasanya kalau ini R1, ini R2. R totalnya nanti R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Nah, kalau 2 bisa cepat. Tapi kalau tidak, 3 tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa dihitung dengan cepat. Jadi pertama kita hitung dulu yang ini. Yang ini dulu. Yang ini 6. Ya, ini 6. Betul? Nah, yang ini bisa digabung. Caranya pakai rumus ini. 6 kali 3, 6 tambah 3. Jadi 18 bagi 9. 2. Nah, ini jadi 2. Nah, berarti ini 2. Jadi ini bisa diganti jadi 2 ohm. Ini 2, ini 2. 2 dengan 2 itu 4. Yang ini 6 kan? Nah, ini paralel. Jadi nanti ujung-ujungnya cuman gini. Ini 4, gini, dengan gini. Nah, yang ini 4, yang ini 8. Yang ini paralel lagi dengan ini. Jadi 4 kali 6 ditambah 4 tambah 6. Jadi 2,4. Nah, jadi R total, R ekivalennya 12 ditambah 2,4. Jadi dapat 14,4 gitu. Ya. Jadi kita dapat 14,4 gitu. Oke, ini soalnya. Ya. Nah, siap. Ini satu lagi silakan. Nah, satu lagi. This is the one. Nah, siapa yang bisa yang ini? Nah, ini silakan. Yang atas dulu silakan. Nah, ini ada lambang ini. Jadi artinya ini nggak bersambung. Silakan digambar. Gimana nih caranya? Tenang dulu, jangan panik. Titik-titik yang punya nama sama bisa digabung. Jadi ini kalau digambarkan sama saya gambarnya gini anak-anak. Jadi ini biar lebih simpel gini. Ini gini. Nah, terus ini kan ini bisa digabung jadi satu. Nah, ini berarti bisa gabung gini. Nah, gini. Ini bisa gabung nih. Nah, ini ditarik ke sini. Jadi ini bisa dilepas jadi gini.
Nah, ini. Nih hambatan yang ini. Nah, ini. Lihat namanya saja gitu. Kalau ini nggak bisa kan? Nah, ini ada ini ditarik ke sini, tarik sini. Nah, ini ada 3 nih di sini. Nah, ini ditarik ke sini bisa. Nah, ini ditarik lagi dengan ini. Nah, ini ditarik lagi dengan ini. Nah, gini. Nah, udah. Berarti jawabannya udah selesai nih. Ini 3, ini 5. Nah, ini ada 4. Nah, terus ini BD nih. Ini 12. Ini 3. Ini 1. Yang ini. Nah, yang ini 6. Yang ini 3. Yang ini 10. Nah, gitu gambarnya. Jadi bisa ditarik dipisah. Jadi kawat itu bisa dipindah-pindah sama kita selama ini nggak ada hambatan. Nah, udah silakan dicari berapa R ekivalennya. Gampang. Ini seri paralel-paralel, seri paralel-paralel, seri gitu. Jadi rumusnya tuh seri paralel gitu. Silakan dicoba jawabannya berapa. Jadi caranya aja yang penting. Jadi yang penting harus tahu dulu mana seri, mana paralel. Coba saya tanya sama Jasenda. Jasenda tekniknya tahu nggak? Ini di paralel kan? Ini di seri kan? Iya Pak, tapi mohon maaf Pak, itu harusnya 1 ohm Pak, bukan 3 Pak. Yang mana? Oh iya benar. 3 betul. Tapi ini tahu ya, ini di seri dulu kan? Di seri dulu kan? Iya, itu harusnya. Coba Jasenda. Iya, Pak. Mana dulu? Ini seri, kemudian apa? Baru diparalelkan dengan yang 4 Pak. Sama 12. Kan ini paralel. Iya Pak. Ya kan? Nah hasilnya nanti diapain? Hasilnya diserikan sama yang 1 ohm Pak. Nah hasilnya lagi Diparalelkan sama 6 dan 3 Pak. bagus. Terus hasil akhirnya seri sama yang 10 Pak. mantap. Kalau yang bawah sekalian coba. Apa Jasenda? Ini dengan ini apa? Itu diparalelkan Pak. Nah hasilnya nanti diapain? Diserikan sama yang 1 ohm Pak. Bagus. Udah gitu hasilnya Diparalelkan sama yang 20 ohm Pak. bagus. Kemudian Diserikan sama yang 2 ohm Pak. di seri atau di paralel? Di seri. Iya Pak, seri. Nah hasil serinya nanti diapain dengan 9? Diparalelkan Pak. Nah dengan 18 di paralel nggak? 9, 18 nih sama. Juga Pak, langsung dengan 18. Hasilnya terakhir Jadikan Pak. mantap. Nggak tahu yang lain bingung atau tidak ya, mabok atau tidak nih seri paralel si Jasenda aja ngomong seri paralel. Tapi si Wanda bingung apaan seri paralel. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, ini coba ya nanti. Nah, ini coba nih. Nah, ini nanti coba sebentar. Nah, nanti ini bridge minggu depan lah. Nah, ini saya kasih tugas dulu ya supaya nggak terlalu banyak nih hari ini. Ini minggu depan kita habiskan ini. Nah, ini PR-nya dulu, dicatat dulu. Silakan PR-nya untuk minggu depan. Nanti saya biasa ada check and recheck. Jadi ini materi hari ini udah cukup banyak, jadi semoga nggak lupa gitu ya. Nah, materinya yang ini sudah mulai dari yang sebentar. Nah, yang ini seri paralel. Nah, PR yang nanti dikerjakan ya, dikumpulkan ke saya jam 4. Jangan jam 4 lah, agak malam boleh. Jam 7 lah gitu ya, jam 7. Nah, yang dikumpulkan yang mana ya? Sebentar. Nah, yang ini. Yang ini yang dikumpulkan. Ini dikumpulkan nanti malam jam 7. Ini ya, cuman satu soal aja. Tapi harusnya ada yang ke sini. Loopnya gini. Dah, cuman satu soal saja untuk pengecekan. Nah, terus PR-nya yang nomor 22. PR ya, minggu depan. 23. 23. Nah, ini satu lagi tadi lupa. Sorry, ini yang dikumpulkan jam 7 juga. Nah, ini jam 7 bukan PR. Ini jam 7 nanti dikumpulkan. Sekarang boleh langsung dikerjakan, habis ini langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan boleh.
ya. Lebih cepat lebih baik. Jadi tidak usah menunggu-nunggu gitu ya, tidak usah menunggu jam 7. Jadi setelah ini kamu boleh langsung kerjain gitu ya. Atau sekarang aja lah kalau bisa, nggak usah nunggu jam 7. Ini bisa langsung dikerjakan. Nah, ini PR lagi. Ini PR yang warna hijau. Nah, terus nah ini pembagi tegangan jelas harus keluar. Jadi nanti pas ujian saya ngambilnya soalnya dari sini ya. Jadi saya tidak akan mengambil soal yang baru. Jadi semua soal diambil dari soal-soal yang sudah ada gitu. Nah, 33. Nah, yang ini 33. Nah, ini perlu nih, soalnya untuk ujian. 35. Sudah. PR-nya situ saja, tidak usah banyak-banyak. Cukup untuk kesehatan hari ini ya. Nah, siap. Oke, sip ya. Jadi hari ini saya pikir kuliah cukup. Gimana? Paham tidak kuliah hari ini materinya? Indri paham tidak? Indri Paham, Pak. paham ya? Lumayan ya, tidak mabok kan? Hah? Insya Allah tidak, Pak. Tidak ya, tidak mabok ya. Ngerti ya? Nah, oh iya, tugas sudah ada kemajuan belum ya? Tugas pembuatan alat sudah ada belum? Ada nggak? Sudah ada nggak? Coba ada yang sudah mencoba buat alat nggak? Sudah ada belum? Jasenda sudah ada belum? Buat alat. Kalau masih mencari kerangkanya, Pak. Idenya apa? Belum ada. Masih kayak kami masih mencari kira-kira kalau sekali ini tuh yang penting apa, Pak. Jadi kayak masih buat kerangka pemikirannya kira-kira artinya mau dibuat seperti apa, Pak. Nah, saya boleh ngasih ide nih, gini, Jasenda. Bagaimana kalau kamu buat ini, tas anti maling? Tas anti maling. Nah, ini bagus nih. Jadi, Jasenda coba cari tas anti maling. Tas anti maling tuh gini, ide konsepnya ya. Kamu simpen alat namanya transmitter di tas. Nah, terus kalau tas itu ada yang bawa, nanti di apa ada pemberitahuan lewat handphone gitu. Nah, mau nggak gitu, Jasenda? Itu bagus tuh. Buatnya gampang. Tas anti maling. Atau ada yang mau ide nggak ini? Blind stick. Nah, blind stick tuh itu tongkat yang untuk ini, untuk apa? Ngelihat, oh di depan ada benda atau enggak gitu. Jadi kalau ada benda dia bunyi, set gitu. Blind stick itu juga gampang. Jadi dia ngedetek kalau ada yang di depan yang bunyi, kan orang buta kan susah dia lihat ya kan. Nah, dia pakai blind stick itu gitu. Nah, itu sensornya juga gampang. Jadi kalau si apa nanti ospek gitu ditutup matanya pakai blind stick itu bisa ya kan. Jadi ketahuan di depan ada pintu atau ada apa kursi gitu ya. Nah, itu boleh tuh. Atau buat masker ini, masker yang ada anginnya. Nah, dicoba juga nih. Banyak idenya, silakan. Nanti bisa komunikasi dengan saya ya. Idenya Pak, saya kalau mau buat pesawat gimana? Wah, langsung saya kasih A itu. Ya kan? Kalau bisa buat pesawat langsung saya kasih A ya. Oh, kalau mau buat rumah apalagi ya. Ya. Tapi susah itu kan, tidak gampang ya. Oke, gitu anak-anak. Itu tolong dikerjain ya. Jadi habis ini saya tunggulah 30 menit coba. Nanti saya emailkan ke saya lewat check and recheck itu pembahasannya 2 soal tadi. Nah, saya nanti lihat gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Pak, Ya. permisi, saya boleh bertanya? Oh, boleh Indi, kenapa? Pak, untuk dananya apakah sudah ada itu, Pak? Soalnya untuk semester ini kita banyak pengeluaran juga, Pak. Oh ya udah, nanti saya minta sama Pak itu. Nggak boleh, nggak dikasih sama Pak Philips. Belum diminta, Pak. Oh ya udah, belum diminta, coba minta dulu. Nanti kalau nggak dikasih sama saya dikasihnya, ya. Nanti kalau nggak ada kamu bisa minta ke saya, ya. Nanti saya siapkan alat-alatnya. Nanti saya kirim dari Bandung ke Unpati gitu, ya. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, oke. Minta dulu. Nanti kalau nggak minta, kan nggak tahu gitu. Minta dulu Pak, dikasih sama Pak Teddy, dikasih project gitu. Nah, nanti beli sensornya nggak mahal. Berapa? Satu kelompok paling 300.000 maksimal. Kalau 3 juta gimana? Ya kita beli handphone kalau 3 juta. Ya kan? Nah, nggak mungkin 3. Ya, paling modalnya 300.000 ini. Cuman nggak tahu
kalau di Unpad di sana di Ambon tuh mahal nggak? Biasanya mahal kan? Nanti bisa minta nitip, jangan nitip saya, nitip asisten nanti. Jadi harganya dikirim ke sana. Di sana ada Tiki nggak? Ada JNE nggak? Ada Pak. Oh ya udah bisa pakai ini. Siapa yang suka beli online? Belanja online siapa? Oh, Ayu, si Pak. Indri itu. Ayo Pak. Oh, si Ayu sering belanja online ya. Diskonan Ayu, beli diskonan. Hah? Iya, Pak. Ya udah, ya sudah nanti beli alat elektronik bisa di Ayo, Pak. Oke, sip. Ya udah, nanti coba Indri minta dulu ke Pak Philips ya. Nanti kalau dananya 300.000 per kelompok. Jadi nggak banyak sih. Sebenarnya nggak banyak. Nanti kalau nggak ada ya mungkin nanti dari saya boleh lah. Nanti saya kasih ininya. Nanti saya sumbang gitu ya untuk kamu semua. Ya, baik semuanya. Terima kasih Pak. Ya, semuanya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.